Kalau kita bicara mengenai kristologi, umumnya kita akan mulai dari Alkitab, kemudian nanti para bapak gereja, kita mulai dari patristik, kemudian para bapak skolastik, umumnya kemudian konsili-konsili juga dibicarakan. Setelah itu kita tutup dengan katekismus yang menjadi kesimpulan dari ajaran gereja tentang Kristus. Kalau kita bicara mengenai kristologi, kita uraikan dulu kata-katanya dari Kristos dan Logos. Kristos itu Kristus, Sang Kristus, Mesias, Logos kita bisa katakan sebagai ilmu, atau kalau harafiah itu kata-kata, berarti ilmu tentang Kristus. Kita akan bicara mengenai kristologi Alkitabiah, atau kalau kita beri judul adalah Kristus menurut 4 Injil. Kenapa kita membicarakan 4 Injil? Karena memang masing-masing Injil ini juga punya tanda petik kristologinya sendiri. Meskipun Injil-Injil tentu saja bukan teologi sistematik, tetapi juga setiap Injil itu masing-masing memotret Kristus dari sudut pandangnya masing-masing. Itulah kenapa dalam arti tertentu kita dapat menyebut bahwa Injil Matius punya kristologinya sendiri yang tidak selalu sama dengan Injil Markus, yang tidak selalu sama dengan Injil Lukas, apalagi dengan Injil yang keempat yang berbeda sekali cara menuliskan atau cara menuturkannya. Kalau kita bicara mengenai Matius, Markus, Lukas, itu masih ada kemiripan dalam hal cara memandang peristiwa-peristiwa. Itulah kenapa ketiga Injil disebut sebagai Injil-Injil sinoptik. Maka kita mulai pembicaraan kita kristologi Alkitabiah, atau bisa juga dikatakan sebagai kristologi biblis. Kita akan meneliti keempat Injil masing-masing menurut kekhasannya. Jadi kita pertama sekarang mulai dari Injil Matius. Menurut Injil Matius, Yesus adalah kelanjutan dan penggenapan kisah-kisah yang tercatat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sangat mudah dipahami karena menurut tradisi gereja, Matius menulis Injilnya dalam bahasa tanda petik Ibrani atau Aram sebenarnya, meskipun kita tidak punya naskah Aramnya yang kita temukan atau yang kita pelihara sampai sekarang adalah naskah dalam bahasa Yunani. Namun para ahli banyak mengatakan bahwa Matius menulis dalam bahasa Aram karena tujuannya adalah untuk orang-orang Kristen awal yang dulunya orang Yahudi. Sehingga acuan-acuan dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali. Maka dapat dikatakan bahwa Matius memotret Yesus Kristus dalam kerangka kelanjutan dan penggenapan kisah-kisah dalam Perjanjian Lama. Nah, di dalam perspektif Matius, Yesus itu adalah 3 hal. Yang pertama, Mesias sebagai keturunan Daud. Yang kedua, Musa yang baru. Dan yang ketiga, Immanuel atau Allah yang menyertai kita. Nanti kalau kita kemudian membaca Injil itu secara keseluruhan, 3 hal ini akan diulang-ulang dan akan diberi penekanan yang kuat sekali. Yang pertama kita bahas, Mesias keturunan Daud. Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani Hamasiah. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai Christos. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ambil oper dari kata Kristos menjadi Kristus, transliterasi begitu saja, dan kita menyerapnya sebagai Kristus. Maka ketika Matius bicara mengenai Mesias, itu bicara mengenai Kristus. Artinya Matius juga punya kristologi tertentu yang akan kita lihat. Nah, kalau kita melihat seluruh Injil Matius, Matius itu menyusun Injilnya di dalam 5 bagian atau 5 kitab yang diapit dengan pendahuluan dan penutup. Jadi ada 5 bagian, lalu ada pendahuluan dan penutup yang mengapit 5 bagian itu. Kita ingat, di dalam perspektif Matius, Yesus adalah Musa yang baru. Anda ingat apa? Kalau ingat 5, lalu ingat Musa, apa yang langsung teringat? Kalau 5 dikaitkan dengan Musa, artinya 5 kitab Musa yang di dalam bahasa Yunani disebut Pentateuchos. Penta, 5, Theokos, gulungan, 5 gulungan, atau 5 kitab yang kita sebutnya sebagai kitab Taurat, Ha-Torah, yang jumlahnya 5. 5 kitab pertama itulah yang disebut sebagai Ha-Torah di dalam tradisi Perjanjian Lama. Kenapa Matius menyusun ada 5 bagian? Karena mengacu pada 5 kitab Musa. Bahkan kalaupun digambar seperti ini, sudah langsung kelihatan. Ini pura-puranya Injil Matius untuk memberi satu ilustrasi ya. Dan kalau kita membaca setiap bagian dari 5 bagian itu, akan dimulai dengan peristiwa-peristiwa. Jadi ada kejadian-kejadian,
Kemudian setiap peristiwa-peristiwa itu seperti ditutup atau diakhiri dengan wejangan-wejangan yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa itu. Jadi kira-kira seperti ini skemanya. Pendahuluan itu seputar kelahiran, kemudian kelima bagian itu diawali dengan peristiwa, ditutup dengan wejangan atau ajaran-ajaran, kemudian penutupnya adalah cerita seputar sengsara, wafat, dan kebangkitan Sang Kristus. Demikian Injil Matius mengawali dengan kelahiran. Maka kita akan melihat bagaimana Matius pada bab pertama dan bab kedua supaya kita makin paham bagaimana kristologinya Injil Matius ini. Bagian pendahuluan itu mengisahkan peristiwa seputar kelahiran Yesus dan kaitannya dengan Perjanjian Lama. Ingat bahwa ada kaitan dengan Perjanjian Lama yang selalu ditekankan di dalam Injil Matius berulang-ulang dari awal bahkan hampir sampai akhir, bahwa Yesus Kristus ini berkaitan dengan Perjanjian Lama. Maka kalau kita bertanya bagaimana kaitan Yesus dengan Perjanjian Lama itu, kurang lebih demikian. Ada 3 hal. Kalau kita membaca Injil Matius, ada bagian silsilah yang nanti akan mengurutkan ceritanya bahwa Yesus Kristus berada di dalam garis keturunan Daud. Kemudian yang kedua ada kedatangan orang-orang Majusi, orang-orang Maju dari timur, yang menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa lain datang. Yang ketiga, Yesus dikaitkan dengan Perjanjian Lama karena disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ini Perjanjian Lama sudah menubuatkan yang seperti itu. Kita lihat bagaimana yang pertama. Kalau kita melihat kaitan silsilahnya, kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus keturunan Daud. Bukti ayatnya ada di dalam Matius 1 ayat 1. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius tidak berhenti pada Daud, tapi berlanjut sampai pada Abraham. Dengan mengatakan Yesus anak Daud, artinya ini merupakan kelanjutan yang tidak terbantahkan. Bahkan tidak hanya berhenti pada Daud, tapi sampai pada Abraham. Artinya benar-benar Yesus Kristus ini adalah sambungan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah sejak zaman Perjanjian Lama. Paling kurang dimulai dari Abraham, bahkan terus nyambung kalau kemudian kita bisa urutkan sampai pada zaman Nuh, meskipun Matius di sini membatasi sampai pada Abraham. Nah, kemudian yang menghubungkan dengan Perjanjian Lama juga kedatangan bangsa-bangsa lain yang diwakili oleh orang-orang Majus. Kita bisa membacanya dalam Matius 2 ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat di dalam Matius 2 ini mengingatkan kita pada Yesaya 60 ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Maka ada keterangan orang Majusi yang datang dari timur, yang tentu saja ini bangsa-bangsa lain. Bahkan dalam tradisi gereja kita sering menggambarkan bahwa orang-orang itu ada yang berwarna hitam segala ya. Meskipun dalam teks Alkitab tidak disebut ada yang warna hitam ya. Bahwa itu hanya dari timur, kemungkinan bisa Babilonia, kemungkinan bisa Persia. Tapi tradisi gereja yang paling awal menggambarkan mereka itu berasal dari Persia. Jadi ini kaitan Perjanjian Lamanya jelas sekali. Nah, kalau kita melihat Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, itu juga sangat terhubung dengan Perjanjian Lama. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya atau yang berarti Allah menyertai kita. Ini pada zaman raja-raja Israel sudah dinubuatkan mengenai kedatangan Sang Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Lalu bagaimana caranya Matius memotret Yesus dalam citranya sebagai Musa yang baru? Tadi kan juga digambarkan sebagai Musa baru. Mari kita lihat bagaimana kaitan Yesus dan Musa, dan bagaimana kristologinya Injil Matius memotret Yesus sebagai Sang Musa baru. Ada 4 hal. Yang pertama kaitannya dengan Mesir, bahwa keluar dari Mesir. Maksudnya adalah Musa keluar dari Mesir, Yesus ini juga keluar dari Mesir. Kemudian Musa keluar melalui air, artinya adalah laut Teberau yang dibelah, kemudian keluar melalui air. Yesus Kristus juga keluar melalui air, yaitu melalui baptisan. Musa dihubungkan dengan padang gurun,
40 tahun. Nah, Yesus Kristus juga dihubungkan dengan padang gurun puasa 40 hari. Ada angka 40 yang di sana juga secara simbolik menggambarkan persiapan. Yang keempat itu naik gunung, tapi bukan naik gunung hiking ya. Ini naik gunung, naik ke tempat yang tinggi ya. Seperti Musa naik gunung untuk menerima firman Allah, kemudian mengajarkannya sebagai ajaran yang baru. Demikian juga Sang Kristus Yesus digambarkan menaiki gunung untuk memberikan ajaran yang baru seperti Musa. Maka Yesus layak dan pantas sah disebut sebagai Musa yang baru. Referensinya ada di Matius bab 2 sampai bab 5. Ada beberapa ayat yang dapat kita kutip. Pertama kita mulai dari keluar dari Mesir. Matius 2 ayat 14 sampai 15. Kita baca. Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Lalu ada kelanjutan, dari Mesir kupanggil anakku. Kalau kita membaca Injil Matius, ada penyingkiran ke Mesir. Ini tidak ada dalam Injil yang lain. Artinya, kristologinya Injil Matius menggambarkan paralelnya antara Musa yang keluar dari Mesir dan Yesus yang keluar dari Mesir. Kesamaan keluar dari Mesir, yang dipanggil dari Mesir, itulah yang membuat orang yang dulunya Yahudi memandang, oh Yesus ini memang seorang Musa yang baru. Kalau kita membaca Matius 2 ayat 14-15 itu tidak ada dalam Injil yang lain. Bahkan dalam sinoptik itu tidak ada. Kita tahu Injil yang menceritakan seputar kelahiran hanya dua, Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Markus tiba-tiba Yesusnya sudah dewasa. Apalagi Injil Yohanes langsung sudah benar-benar dewasa sekali ya. Nah, kekasan dari Injil Matius ini, dia membentuk kristologinya, membuat paralelisme bahwa keluar dari Mesir. Maka khas sekali di dalam cerita yang keluar dari Mesir ini. Yang kedua, Matius menggambarkan Yesus keluar dari air baptisan sebagaimana Musa keluar dari air laut Teberau. Kita lihat bagaimana Matius 3 ayat 16 menggambarkan itu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ada perkataan keluar dari air. Itu yang menegaskan paralelisme tadi. Yang ketiga padang gurun. Kita tahu orang Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Ada angka 40. Di dalam tradisi Yahudi angka 40 itu menunjukkan satu lambang untuk masa persiapan tertentu, untuk pemurnian. Maka ketika orang Israel berputar-putar 40 tahun lamanya, itu persiapan yang dilakukan Allah untuk mereka sebelum masuk tanah yang dijanjikan. Lagi pula juga untuk pemurnian, karena mereka bersungut-sungut selalu di padang gurun, sehingga yang memasuki tanah terjanji itu hanyalah mereka yang lahir di padang gurun. Orang-orang yang keluar dari Mesir itu bersungut-sungut, ngomel terus, sehingga mereka harus mati di padang gurun dan tidak sempat menikmati bagaimana indahnya tanah terjanji. Ada masa persiapan. Maka juga cerita puasa 40 hari juga sama maknanya. Angka 40 masa persiapan. Yesus Kristus Tuhan menyiapkan diri sebelum berkarya di depan umum. Kita baca Matius 4 ayat 1 dan ayat 2. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah ia. Ada kata padang gurun, ada kata 40 yang menghubungkan Yesus dan Musa. Yang terakhir, bagaimana naik gunung, dan ini juga khas Matius ya, tidak ada dalam Injil yang lain. Ketika memberikan pengajaran, Yesus digambarkan menaiki sebuah gunung, atau terjemahan dalam bahasa Indonesia, itu bukit. Kalau kita cek Indonesianya bukit, artinya tempat yang tinggi, ya boleh atau kita samakan sebagai gunung. Kita lihat Matius 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Naik ke atas bukit, menyampaikan suatu ajaran. Sebagaimana dulu Musa naik ke atas bukit, kemudian menyampaikan ajaran, atau naik ke atas gunung, kemudian memberikan ajaran kepada umat Israel. Maka potretnya jelas sekali. Kristologi Injil Matius
itu didasarkan pada ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, sehingga orang-orang Kristen awal yang dulunya Yahudi langsung mengenalinya. Kalau kita sekarang membaca, mungkin tidak langsung mengenalinya karena kita bukan orang Yahudi, tidak terlalu biasa dengan ayat-ayat Perjanjian Lama barangkali ya. Tapi kalau orang Yahudi, mereka sangat akrab dengan kisah-kisah Perjanjian Lama. Begitu mereka membaca Injil Matius, mereka bisa mengenali tanda petik kristologinya. Tentu Matius tidak memaksudkan dalam arti teknis itu kristologi, tapi kita bisa memperoleh satu pandangan kristologis tertentu. Jadi kalau dijejerkan ya seperti itu ya. Musa baru yang jejer dengan Musa yang lama. Maka mari kita bahas kelima bagian yang dibahas di dalam Injil Matius. Saya mengikuti penjelasannya Pater Grunen yang ditulis bersama dengan tim yang menyiapkan Alkitab Katolik. Kalau Anda punya Alkitab yang tebal sekali, itu yang khas dari gereja Katolik, meskipun teksnya isinya sama, LAILBI, tapi itu ada banyak catatan kaki. Saya terutama mengikuti catatan yang dibuat oleh Pater Grunen dan pembagian-pembagiannya juga kurang lebih seperti itu. Kita mulai dari yang bagian pertama, yaitu Matius pada pasal yang ketiga sampai yang ketujuh. Kita baca mulai dari Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Perhatikan. Pada ayat yang kedua, Yohanes Pembaptis mewartakan kerajaan surga. Ini kata yang khas di dalam Injil Matius. Kerajaan surga. Injil yang lain umumnya menulis kerajaan Allah, tetapi Matius menulis kerajaan surga. Ini diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu, orang banyak menganggap Yohanes Pembaptis adalah nabi. Artinya, di dalam pikiran orang Israel, pada waktu itu tentu saja, Yohanes Pembaptis adalah kelanjutan dari kenabian sejak zaman Perjanjian Lama. Maka yang diwartakan kerajaan surga kemudian dilanjutkan oleh Yesus dengan kata-kata yang sama. Perhatikan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini perkataan Yohanes. Matius 3 ayat yang kedua. Kemudian kalau kita melihat Matius 4 ayat 17, perkataan Yesus persis sama. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kalau kita bicara mengenai ide yang disampaikan sama. Yohanes Pembaptis menyampaikan ide mengenai pertobatan dan kerajaan surga yang mendekat. Yesus Kristus juga menyampaikan ide mengenai pertobatan dan kerajaan surga yang mendekat. Artinya, makin sah lagi ketika orang membaca kristologinya menurut Injil Matius, benar-benar menggambarkan kesinambungan yang tanpa putus dari karya Allah. Orang-orang Perjanjian Lama, kemudian Yohanes Pembaptis juga bagian dari Perjanjian Lama, meskipun dalam perspektif Kristen, Yohanes Pembaptis itu makhluk perbatasan. Ya, kita menyebutnya Perjanjian Lama ya masuk, kita menyebutnya Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis juga tentu saja dapat kita masukkan dalam tokoh Perjanjian Baru juga. Nah, kesinambungannya itu yang ditekankan di dalam kristologi Injil Matius. Maka penekanan pada warta tentang kerajaan surga itu menjadi kuat sekali di dalam cerita awal ini. Selanjutnya kita lihat, maksudnya apa sih kalau dikatakan kerajaan surga? Apa sih kerajaan surga? Bagaimana sih kerajaan surga? Ini pertanyaan yang kemudian dapat kita ajukan ketika melihat ayat-ayat mengenai kerajaan surga yang sudah dekat tadi. Mari kita lihat bagaimana Yesus Tuhan menjelaskan apa dan bagaimana kerajaan surga itu. Dan penjelasan mengenai kerajaan surga itu tercantum dalam serangkaian wejangan yang dalam tradisi Kristen kemudian disebut sebagai khotbah di bukit. Khotbah di tempat yang tinggi yang asosiasinya tadi hubungannya dengan Musa tadi. Kita lihat dalam Matius 5 ayat yang kedua dan seterusnya. Kita baca. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Nanti masih akan ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan apa dan bagaimana kerajaan surga itu. Karena kerajaan surga bukan tema kita langsung saat ini, saya tidak akan mengulas lebih jauh, hanya mau mengatakan bahwa Yesus menjelaskan secara rinci dalam rangkaian khotbah bagaimana kerajaan surga itu.
Seperti apa kerajaan surga yang dimaksud oleh beliau itu. Dan kemudian setelah memaparkan apa itu dan bagaimana itu kerajaan surga, semua orang yang mendengarkan warta mengenai kerajaan surga itu diajak untuk bergabung di dalamnya. Tidak ada yang dikecualikan, sekalipun orang itu miskin, maupun orang yang termarginalkan, orang yang terpinggir, rakyat jelata, itu tidak ada satupun yang dikecualikan dari ajakan untuk gabung, semuanya diajak. Itulah kenapa kita mengenal sabda bahagia. Dan sabda bahagia terutama menyapa mereka yang miskin dan terpinggir. Kita lihat Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ini salah satu contoh. Nanti Anda bisa membaca seluruh sabda bahagia, itu umumnya akan kita dapati orang-orang yang terpinggirkan itulah yang disapa. Maka di sini dikatakan orang yang bahagia itu yang dianiaya karena mereka pemilik kerajaan surga itu. Dan juga dalam hubungan dengan perjanjian lama, tadi kan sudah kita bahas bahwa Matius memotret Yesus sebagai kelanjutan. Tentu saja orang-orang Kristen dulu yang awalnya Yahudi juga pasti bertanya-tanya, apakah kedatangan Yesus ini merupakan ajaran baru yang berbeda sama sekali, yang akan menghapuskan hukum-hukum perjanjian lama atau menghapuskan Taurat mereka, atau bagaimana? Nah, di sini kita menemukan bahwa Matius mengatakan dan membangun sebuah kristologi di sini, Yesus ini tidak mau menghapus Taurat. Melainkan apa? Menggenapi Taurat melalui hidupnya sendiri. Dan itu jelas dinyatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Demikian firman baginda Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dengan ini, tentu saja dapat kita bayangkan bahwa orang-orang Kristen awal dulu yang sebelumnya menganut agama Yahudi bisa dengan tenang hati mengikuti tokoh ini. Loh, kalau tokoh ini tidak mau menghapus atau meniadakan Taurat, kenapa tidak mengikuti? Karena beliau toh menggenapi hukum Taurat itu. Demikian dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Maka makin sah lagi. Kristologi yang dibangun dalam Injil Matius makin sah lagi bahwa memang beliau adalah Musa baru. Maka tidak akan ada keberatan-keberatan dari pihak orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen sebagai orang-orang Kristen awal pada zaman Matius. Nah, kemudian sekarang kita dapat melihat pada bagian yang kedua, buku yang kedua dalam Injil Matius, yaitu pada Matius pada pasal yang ke-8 sampai pada yang ke-10. Sekarang bergerak lebih lanjut, karena apa? Matius 8 sampai 10 itu menunjukkan bagaimana Yesus mewujudkan kerajaan surga yang diwartakannya itu. Jadi tidak hanya dikatakan, tidak hanya diomongkan belaka, tetapi diwujud nyatakan di tengah dunia, di dalam bentuk mujizat-mujizat. Itulah kenapa ketika kita membaca Injil Matius, kita dapat mengerti bahwa mujizat-mujizat bukan pertama-tama pertunjukan kekuatan atau pertunjukan kehebatan, tetapi bagaimana kerajaan surga itu kemudian berwujud di dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Apa wujudnya? Kita baca. Beberapa contoh, ada banyak, saya kutip beberapa saja. Matius 8 ayat yang ketiga. Yesus mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata, aku mau jadilah tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Di dalam kebudayaan Israel pada waktu itu dan merupakan hukum agama Yahudi pada waktu itu, siapa yang menyentuh orang kusta, orang yang menyentuh itu menjadi najis. Tetapi ini terbalik. Harusnya Yesus dengan menyentuh orang kusta ikut menjadi najis, tetapi terbalik. Bahwa kusta yang disembuhkan berarti adanya ketahiran. Bukannya Yesus yang menyentuh orang kusta menjadi najis, tapi sebaliknya orang kusta itu ditahirkan kembali karena sentuhan Sang Kristus. Jadi jelas sekali bagaimana bentuknya kerajaan surga itu. Bahwa yang terpinggirkan itu tidak disingkirkan. Kita tahu di dalam kebudayaan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, orang kusta itu dipinggirkan.
Mereka berada di luar perkampungan. Kalau jalan harus pakai tanda, lonceng, dan sebagainya, teriak-teriak, najis, najis, najis. Kita masih kenal bekas-bekasnya dalam Injil-Injil yang menceritakan bagaimana nasibnya orang kusta. Maka dengan menahirkan atau menyembuhkan orang kusta, artinya betul yang tadi orang miskin, orang terpinggir dimasukkan ke dalam kerajaan surga itu. Contoh yang lain, Matius 9:32-33. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Berarti kan ini kerasukan setan. Artinya kerasukan setan diperlawankan dengan kerajaan surga yang sudah mendekat. Maksudnya, kalau kerajaan surga mendekat, setan tidak lagi berdaya. Ayat 33 membuktikannya. Setelah setan itu diusir, berarti orang itu bisu karena pengaruh atau kekuasaan dari setan. Maka dikatakan, setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berkata-kata. Lalu heranlah orang banyak. Jadi orang menjadi bisu karena ditindas oleh setan, maka dengan kehadiran Sang Kristus menjadi bukti nyata. Kerajaan surga yang mendekat, kerajaan setan tertal jauh. Kira-kira begitu dalam bahasa yang gampang, saudara-saudari. Nah, di tengah mukjizat-mukjizat itu, ini tadi beberapa contoh saja. Anda nanti bisa membaca sendiri. Kalau dibaca semua tentu tidak habis, waktunya terlalu panjang ya. Saya beberapa contoh saja. Nah, di tengah perbuatan mukjizat-mukjizat yang maknanya adalah hadirnya atau mendekatnya kerajaan surga, itu Yesus memanggil murid-murid. Ada dua kisah panggilan yang menyelip di antara tindakan-tindakan mukjizat. Kita baca dalam Matius 8:21. Salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Yang kedua adalah cerita mengenai Matius. Namanya Lewi, kemudian dipanggil. Ceritanya ada dalam Injilnya sendiri, Matius 9 ayat yang ke-9. Kita baca. Ia, maksudnya Tuhan Yesus, melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Inilah yang saya maksudkan dua kisah panggilan tadi. Ini sekali lagi menegaskan juga, tidak ada orang yang dipinggirkan, meskipun orang itu terpinggirkan dari masyarakat. Kita tahu Matius bukan orang yang miskin. Matius pemungut cukai tentu adalah orang yang kaya. Kira-kira mirip seperti Zakius. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, seorang pemungut cukai adalah juga orang yang terpinggirkan dari masyarakat, tidak disukai masyarakat, bahkan dijauhi. Berarti Matius dalam hal ini pun orang yang miskin, tanda petik, bukan miskin harta, bukan miskin secara materi, tapi miskin secara sosial karena dia tidak mendapat tempat di dalam masyarakat. Itu pun dipanggil menjadi warga kerajaan surga yang dibangun oleh Yesus dan diwartakan oleh beliau tadi. Jadi orang diundang untuk ikut. Ayo ikut. Ikutlah aku. Ada dua, ikutlah aku. Nah kemudian kita dapat bertanya, apa maksudnya ikut Yesus? Kan dikatakan ikutlah aku. Terus pertanyaannya kan terus ngopo gitu loh. Nyapo gitu, nyapol bahasa orang Surabaya itu. Nyapo rek gitu. Untuk apa? Atau maksudnya apa? Kok diminta untuk ikutlah aku itu maksudnya apa? Maksudnya kira-kira demikian. Kerajaan surga yang diwartakan itu dapat dimasuki dan dialami oleh manusia hanya jika orang mau ikut Yesus. Tadi kan bertobatlah kerajaan surga, ya orang bisa masuk dalam kerajaan surga dan mengalami kerajaan surga seperti yang diwartakan, tapi syaratnya hanya kalau ikut Yesus. Artinya dua hal, mendengarkan ajarannya dengan cermat dan melaksanakannya pula dengan secermat-cermatnya. Karena itulah, selain memanggil orang untuk ikut, Kristus juga digambarkan mengirimkan utusan-utusan. Utusan atau duta, di dalam bahasa Yunani apostolos atau apostoloi jamaknya. Apostolos, apostoloi kita juga dapat menerjemahkan sebagai kata rasul. Tujuannya apa? Pengiriman para duta itu. Supaya makin banyak orang masuk dan mengalami kerajaan surga. Maka dikirim ke berbagai macam tempat. Perhatikan Matius 10, ayat 1, ayat 5, dan ayat yang ke-7. Kita baca.
Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi sudah dipanggil dan 12 yang dikhususkan itu dipanggil lagi dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Perhatikan, dipanggil dan diberi kuasa. Tujuannya apa? Agar makin luas lagi orang yang dapat masuk dan mengalami kerajaan surga itu. Kalau sebelumnya kan itu semua dilakukan oleh Yesus seorang diri. Tapi kemudian tenaganya, kuasanya disalurkan sehingga ke-12 murid dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yaitu apa? Mengusir roh jahat, menyembuhkan orang dari sakit, dan menyembuhkan orang dari kelemahan. Kemudian dikatakan pada ayat yang kelima, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Itulah kenapa kita menyebut ke-12 rasul. Karena diutus itu berarti dijadikan rasul. Ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Dan kuasa yang diberikan tadi tentu adalah tanda-tanda mendekatnya kerajaan surga, supaya orang mengalami betul kerajaan surga, maka ke-12 rasul dapat mengusir roh jahat, dan seterusnya seperti yang dikatakan dalam Matius 10 pada ayat yang pertama ini. Jadi kita kembali pada tema kerajaan surga. Kita lihat Matius 10 ayat yang ke-7, kerajaan surga. Selanjutnya kita akan melihat di dalam Matius pada pasal yang ke-11 sampai pada pasal yang ke-13. Di dalam bab-bab yang selanjutnya atau pasal-pasal yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana tanggapan khalayak terhadap warta yang disampaikan oleh Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana tanggapannya? Kurang lebih sebagaimana umum di dunia kita sekarang, ada pro dan kontra, ada juga yang netral, nggak memihak. Kurang lebih juga tanggapan dari zaman kuno itu ya kira-kira cuma 3 begitu ya. Yang netral ya terima juga enggak, nolak juga enggak, pokoknya netral-netral saja. Ada yang terima, positif. Ada yang menolak, negasi, berarti negatif. Maka kita akan mengenali beberapa tanggapan yang diberikan oleh khalayak ramai. Kita mulai dari yang netral. Contohnya Yohanes Pembaptis. Perhatikan Matius 11 ayat 2 ayat 3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Maksudnya Mesias, atau haruskah kami menantikan orang lain? Perhatikan kata atau. Di sini Yohanes bingung, jadi netral. Dia belum terlalu kenal, belum terlalu tahu bahwa Yesus sesungguhnya Sang Mesias. Tapi dia juga tidak menolak. Maka pertanyaannya, benarkah engkau yang datang itu? Maksudnya, benarkah engkau Mesias? Atau bukan? Atau orang lain yang akan datang setelah engkau? Ini netral. Yang positif ada banyak. Ini satu contoh saja ya. Ada banyak positif ya, orang heran, orang takjub, orang mengeluh-elukan, itu tanggapan positif. Satu contoh saja. Matius 12 ayat 23. Takjublah sekalian orang banyak itu, katanya. Iya, ini agaknya anak Daud. Meskipun baru agaknya, ya kayaknya. Tetapi sudah condong kepada positif ya. Tidak menolak, tapi juga tidak ragu, tidak bingung. Sudah mengarah jawabannya. Ini anak Daud. Ini yang kita nanti-nantikan. Kita tahu bahwa Mesias datang dari garis keturunan Daud. Maka dengan mengatakan agaknya ini anak Daud, orang-orang itu ingin mengatakan ini Mesias yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan. Kurang lebihnya kan demikian maksudnya. Oh ya, catatan, tentu anak Daud di sini bukan anak harafiah ya, ini maksudnya adalah satu kiasan bahwa Yesus Kristus berasal dari keturunan Daud. Yang terakhir adalah tanggapan yang menolak atau negasi. Kita dapat membacanya dalam Matius 12:24. Ada beberapa, tapi saya beri contoh satu saja. Ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, ini mendengar bahwa waktu itu Yesus mengusir setan. Apa yang dikatakan oleh mereka? Dengan Beelzebul, pemimpin setan, ia mengusir setan. Ini tanggapan yang negatif. Jadi tuduhan-tuduhan, kemudian fitnah-fitnah, kadang juga pencobaan-pencobaan, bahkan juga rencana pembunuhan itu dilakukan oleh terutama orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang merasa terancam dengan adanya warta kerajaan surga yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan. Ini satu contoh. Bahkan sampai menuduh dan mengatakan ini pakai kuasa setan ini bukan pakai kuasa lah. Padahal wartanya kerajaan surga ya Syamayim yang turun ke bumi.
Lalu ada bukti-bukti dengan kesembuhan, dengan setan yang diusir, tapi tanggapannya justru negatif. Itu pakai setan juga ya, hati-hati ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ketika Yesus melihat aneka tanggapan itu, kemudian beliau membahasnya dalam perumpamaan-perumpamaan. Contoh perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang lalang dan gandum, itu sebenarnya adalah gambaran atau potret yang dilihat bahwa tanggapannya ternyata macam-macam ya. Penabur itu menaburkan, tapi tanahnya beda-beda. Jadi sebenarnya ketika Yesus Kristus mengatakan perumpamaan tentang penabur dan juga lalang dan gandum, itu beliau sedang memotret kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Ternyata tanggapan manusia terhadap warta kerajaan surga toh berbeda-beda. Ada yang kena semak duri, ada yang kena berbatu-batu, ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah yang subur. Seperti itulah ada tanggapan yang positif, ada yang menerima, ada yang agak-agak bingung tapi akhirnya menerima, atau ada yang menerima akhirnya tidak terima, ada bahkan menolak sama sekali. Demikian juga perumpamaan tentang lalang dan gandum. Jadi Matius menempatkan perumpamaan itu dalam cara untuk menggambarkan tanggapan yang nyata yang muncul di tengah masyarakat pada saat itu. Tetapi demikian intinya. Meskipun ada banyak halangan, ada penolakan, ada hambatan, ada serangan, kerajaan surga yang diwartakan itu tidak mungkin berhenti karena akan terus bertumbuh. Itu intinya. Jadi ada satu inti yang mau dikatakan melalui berbagai macam perumpamaan itu. Meskipun ada lalang, meskipun ada yang jatuh di pinggir jalan, toh bertumbuh dan dikatakan menghasilkan buah. Dapat kita lihat dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Kita baca demikian bunyinya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, ini menggambarkan kerajaan surga yang sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Jadi kerajaan surga yang diwartakan tidak akan berhenti. Meskipun kecil, toh lama-lama tumbuh dan menjadi pohon. Demikian yang disampaikan sampai pada bab yang ke-13. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu pada Matius 14 sampai 20. Nah, kita sudah lihat bahwa kerajaan surga yang diwartakan tadi terus bertumbuh. Maka berbagai mukjizat juga terus terjadi. Salah satunya adalah memberi makan ribuan orang. Nah, dengan menampilkan mukjizat memberi makan, sekali lagi, Matius membangun kristologinya bahwa ini tokoh yang sama dengan Musa. Kita ingat di padang gurun, memang tentu saja yang memberi makan adalah Tuhan ya, dengan menurunkan mana. Tetapi ingatan orang Israel kan mengaitkan pemberian makan di padang gurun itu dengan Musa. Artinya, tanda petik, Musa memberi makan ribuan orang yang mengikutinya keluar dari Mesir. Demikian juga Yesus Kristus memberi makan ribuan orang. Itulah kenapa penggambaran ini makin mengesahkan bahwa ya benar, Kristus yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan, tidak lain dan tidak bukan adalah Musa yang baru. Demikian kurang lebih Matius membangun kristologinya di dalam Injil-Injilnya. Itulah kenapa ketika makin jelas tadi khalayak banyak termasuk kemudian murid-murid Yesus makin yakin dan percaya bahwa beliau adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Kita dapat lihat di dalam jawaban Petrus. Kalau kita kemudian membuka Matius 16 ayat 15 dan seterusnya, nanti Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Perhatikan. Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi peristiwa demi peristiwa yang berlangsung dan dipetakan mulai dari awal Injil tadi, mau tidak mau kemudian membawa orang makin yakin dan kemudian percaya karena pertumbuhan kerajaan yang terus tadi itu, dan juga mengantar pembaca Injil ini di bagian-bagian tengah Matius 16, kemudian pembaca dapat mengambil kesimpulan, ya inilah benar Mesias yang dijanjikan.
tidak dapat disangka lagi kaitannya dengan perjanjian lama begitu kuat. Perannya sebagai Musa baru begitu kuat. Maka pembaca yang pada waktu itu orang-orang Kristen yang awalnya Yahudi, mau tidak mau mengambil kesimpulan seperti yang dituliskan di dalam Matius 16 ayat ke-16. Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias. Itulah juga yang diharapkan dari pembacaan Injil ini, sehingga pembaca pun akhirnya mengenali juga, oh betul, jawaban Simon Petrus juga menjadi jawaban ku yang dimaksud adalah ku dari para pembaca. Namun kita lihat, ternyata meskipun ada yang sudah yakin, yang percaya, dan menyatakan bahwa beliau adalah Kristus, tapi beberapa kalangan tidak. Contoh Farisi, Saduki juga, imam-imam kepala, itu menilai Yesus bukan Mesias, melainkan seorang nabi palsu, bahkan seorang Mesias yang palsu, atau orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai Mesias. Itulah kenapa dikatakan mereka berusaha menyingkirkannya. Jadi sebenarnya ada konflik pandangan, saudara-saudari. Konflik pandangannya adalah yang satu orang yakin ini Mesias, yang satu kelompok mengatakan ini nabi palsu, ini bukan Mesias. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat lebih lanjut, konflik pandangan tentang kemesiasan Yesus itu juga terjadi di dalam pikiran para rasul sendiri. Karena apa? Karena ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, gambaran yang dimiliki Petrus itu agak berbeda dengan kemesiasan yang dimaksudkan oleh baginda Yesus. Yuk kita lihat. Bagaimana kemudian dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus mengajarkan beliau itu Mesias seperti apa? Karena kata Mesias itu muatannya bisa berbeda-beda. Dan yang umum digambarkan oleh orang Yahudi pada waktu itu adalah Mesias Raja Penyelamat yang akan mengusir penjajah, membebaskan orang Israel dari penjajahan yang pada waktu itu Romawi. Artinya secara politis, katakanlah begitu ya. Mesias dalam kejayaan perang yang seperti itu. Sebagaimana dulu Daud sebagai raja yang mengalahkan segala musuh, demikian juga Mesias keturunan Daud akan mengikuti jejak Daud bapak leluhurnya. Jadi pikiran para rasul pun mau tidak mau ya tidak bisa terhindar dari pikiran orang pada zaman itu. Mari kita lihat dalam Matius 16 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Untuk orang yang jauh jaraknya, untuk orang yang 2000 tahun yang sekarang kemudian membaca Injil bingung, loh kok orang sudah tahu bahkan sudah mengakui engkau adalah Mesias kok dilarang? Sebenarnya kita punya kesenjangan, dilarang karena para murid sebenarnya memahami Mesias yang berbeda dengan yang dimaksudkan oleh baginda Yesus. Itulah kenapa ada larangan dalam ayat ini. Kita bisa lanjutkan ayatnya. Sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dari kristologi yang dibangun oleh Injil Matius menempatkan di bagian tengah, yaitu pengakuan Petrus ini, bahwa Yesus mengkoreksi, katakanlah begitu, pandangan kemesiasan di dalam benak murid-muridnya, yang dalam hal ini diwakili oleh suara Petrus. Ada larangan, tapi kemudian dilanjutkan persis setelah ayat itu, perhatikan ayatnya. Larangan ada di ayat 20 pada bab yang ke-16, kemudian pemberitahuan ada di ayat 21, langsung menyusul. Mesias versi Yesus bagaimana? Yang dicetak warna kuning, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sesungguhnya kalau kita memahami kemesiasan di dalam benak orang Yahudi, sebenarnya tidak hanya satu macam. Ada beberapa versi kemesiasan menurut pikiran orang Yahudi. Kita baca dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat ke-5. Dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi sebenarnya Matius sekali lagi membangun kristologinya bahwa Sang Kristus, Sang Mesias, itu penggenapan perjanjian lama. Itulah kenapa kalau kemudian orang-orang membaca ini, tentu bukan orang-orang sekarang, tapi orang-orang Yahudi pada waktu awal yang kemudian menjadi Kristen,
mereka kemudian diingatkan pada konsep Mesias atau kristologi yang berbeda dengan pikiran kebanyakan orang pada waktu itu. Bukan yang jaya tapi yang dihina, bukan yang menang tapi yang sengsara. Pendek kata Mesias yang meminum cawan atau Mesias yang memanggul salib. Dan dalam kerangka itu, Yesus mengikut sertakan murid-muridnya dalam salibnya dan cawannya. Dan itu syarat untuk ikut kerajaan surga. Maka di sini kita kemudian melihat dalam kitab Injil Matius pada pasal ke-16 ayat 24 kalimat seperti ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi syarat untuk masuk dalam kerajaan surga tadi salah satunya adalah memikul salib. Salib itu kiasan untuk penderitaan. Juga referensi lain dalam Matius 20 ayat yang ke-23. Itu ketika dua anak Zebedeus datang dengan mamanya itu loh, yang diantar oleh nyonya Zebedeus. Nanti tolong ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ya anakku ya. Dengan kan ditanya, memang kalian sanggup minum cawanku, kira-kira begitu. Lalu dikatakan Yesus berkata kepada mereka, konteksnya Yakobus dan Yohanes, tapi juga konteks luasnya untuk seluruh murid. Cawanku memang akan kamu minum, cawan penderitaan. Jadi Kristus di dalam pandangan Matius adalah Mesias yang juga mengikut sertakan murid-muridnya untuk memikul salib dan meminum cawan sebagai keikutsertaan. Dan keikutsertaan itu juga nanti akan ikut serta di dalam kebangkitannya. Sekarang kita masuk dalam Matius 21 sampai 25. Nah, konflik tadi itu yang sudah saya ceritakan, konfliknya di dalam para murid sendiri, pandangan-pandangan itu, tapi juga konflik di dalam masyarakat, ada yang terima, ada yang tolak, berarti kan ada konflik. Kemudian makin mencapai puncaknya mendekati akhir-akhir kitab Injil ini. Pertama konflik pandangan tentang Mesias. Kemudian ketika ada konflik pandangan tentang Mesias, ketika ada orang yang menolak Yesus sebagai Kristus, maka kan ditanya otoritasnya. Kamu berbuat seperti itu namanya lu siapa? Gitu, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan tentang otoritas itu kemudian juga dapat kita lihat di dalam Matius 21 ayat 23. Karena kemesiasannya ditolak, maka otoritasnya diragukan bahkan ditantang. Kita baca. Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapa yang beri kuasa itu kepadamu? Ini tantangan atau pertanyaan tentang otoritas Sang Kristus yang sebagian orang tidak mau terima itu. Nah, kemudian dalam kerangka itu kepada murid-muridnya Yesus juga mengingatkan akan adanya Mesias-Mesias palsu. Jadi memang akan ada Mesias-Mesias palsu. Itu diingatkan dalam Matius 24 ayat yang kelima. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kemudian dikontraskan. Kalau orang lain itu menggunakan nama Kristus mengaku Mesias, itu palsu. Tapi yang sedang bicara ini benar-benar Sang Mesias. Telah dibuktikan bagaimana kelanjutannya dari karya atau warta sejak perjanjian lama sebagai Sang Musa baru. Demikian yang dapat kita bahas dari Matius sampai pada bab yang ke-25. Dan akhirnya kita tahu Yesus ditangkap. Dan ketika Yesus ditangkap, kemesiasannya ditantang sekali lagi. Kita bisa membaca pada Matius 26 ayat yang ke-63. Kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak, atau bukan yang dimaksud. Namun kemudian, justru peristiwa penangkapan, penantangan, keraguan-raguan, bahkan serangan kepada Sang Mesias ini menjadi cara yang dipakai oleh Allah untuk menggenapi nubuat tentang Sang Mesias. Kita sudah bahas di bagian depan, Mesias versi Yesus adalah yang dibunuh, kemudian akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, penggenapan nubuat itu kembali terjadi. Kalau kita membaca Matius 27 ayat 46, kita tahu ada penggenapan nubuat di sana.
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lema sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu ini seperti bentuk keputusasaan, tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau kita membaca Matius 27 ayat 46, kita langsung ingat pada Mazmur 22. Oke, ini bukan tema kita. Kalau Anda pengen tahu bagaimana pembahasan mengenai ini, Anda boleh meluncur ke channel saya sudah pernah bahas. Bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan, ini bukan bentuk keputusasaan, tapi ini bentuk penggenapan. Yesus mengucapkan Mazmur 22, yang di sana dikatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi dengan runtutan yang sudah kita bahas dari awal, Matius menyusun kristologinya bahwa Yesus adalah Mesias sejati. Inilah Sang Kristus yang menderita, yang wafat, karena pemberontakan manusia. Tetapi kemudian yang bangkit mengalahkan maut. Seperti yang sudah dapat kita baca di bagian awal tadi, Yesaya 53, itu dikenapi. Ia tertikam karena pemberontakan kita, diremukan karena kejahatan kita. Namun kemudian, sebagaimana sudah dinubuatkan oleh beliau sendiri, dibunuh dan kemudian bangkit. Nah, kita tahu warta kebangkitan itu dalam Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia Sang Kristus, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Dalam konsep perjanjian lama, kalau seseorang yang mengaku nabi bernubuat dan tidak terjadi, kita tahu itu nabi palsu. Maka dengan menuliskan ayat sama seperti yang telah dikatakannya, kita tahu Matius menulis untuk orang Yahudi, ya, pikirannya pikiran Yahudi. Kemudian pembaca akan mengenali kalimat sama seperti yang telah dikatakannya, berarti nabi ini bernubuat dan terjadi, berarti ini bukan nabi palsu. Kira-kira begitulah kata-kata sama seperti yang telah dikatakannya. Terjadi, dipenuhi. Bahwa ia bangkit betul. Seperti yang beliau katakan, bahkan diulang sampai 3 kali kan. Pemberitahuan mengenai penderitaan dan kebangkitan Yesus itu ada pertama, ada kedua, ada ketiga. Tadi hanya saya sampaikan yang pertama saja, karena pasti tidak cukup kalau kita bahas terlalu rinci ya. Maka kemudian Kristus yang bangkit itu mengutus murid-muridnya dan ada janji penyertaan sampai akhir zaman. Ingat Immanuel ya, di bagian awal. Dia Immanuel, Allah yang menyertai. Kemudian secara inklusif ditegaskan, digarisbawahi pada bagian akhir, yaitu kitab Injil Matius pada pasal 28 ayat 19 sampai 20, penyertaan itu kembali ditekankan. Maka kemudian jelas sekali bahwa ini bukan nabi palsu. Ini betul Sang Kristus, ini betul Sang Mesias yang dijanjikan. Kita baca ayatnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu. Immanuel, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita diingatkan kembali pada awal Injil Matius 1 ayat ke-23. Mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya apa? Allah menyertai kita. Jadi bagian ini kita selesaikan dengan sebuah kesimpulan kecil. Menurut Injil Matius atau kristologinya Matius, Yesus adalah Sang Kristus sebagai penggenapan nubuat perjanjian lama, yaitu Sang Immanuel. Dengan demikian kita sudah mengenali bagaimana kristologi Injil Matius. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu Injil Markus. Bagaimana Markus membangun kristologinya. Markus mengawali Injilnya dengan sebuah pernyataan yang tegas dan jelas mengenai siapa itu Yesus. Kalau kita membuka kalimat paling awal, yaitu Markus 1 ayat 1, langsung jelas sekali. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ini pernyataan yang sangat kuat, sangat tegas, yang ditaruh di bagian awal. Ini sebenarnya kesimpulan, tapi kemudian ditaruh di bagian awal untuk meyakinkan sang pembaca atau para pembaca sejak awal bahwa ini yang dibicarakan adalah Anak Allah. Dan kemudian inklusif juga, menjelang akhir Injil,
Pernyataan mengenai siapa itu Yesus diulang kembali dan digarisbawahi. Kita lihat dalam Markus 15 ayat yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihatnya mengembuskan napas terakhirnya seperti itu, berkatalah ia yang dimaksud kepala pasukan, sungguh orang ini anak Allah. Maka nanti alur kristologi dari Injil Markus kurang lebih akan mengikuti hal ini. Anak Allah yang ditegaskan sejak di bagian awal. Namun uniknya adalah awalnya sangat tegas, sangat jelas. Akhirnya sangat tegas, sangat jelas. Tetapi di sepanjang Injil ini unik sekali. Kita seperti memasuki sebuah teka-teki yang penuh dengan misteri mengenai siapa itu Yesus. Awalnya tegas, akhirnya tegas. Tapi kok di tengah-tengahnya itu kita kayak dibingungkan. Ini penuh dengan misteri. Yang nanti akan kita kenali dari sikap-sikap orang yang melihat, mendengar, bergaul dengan Yesus. Toh mengalami kebingungan siapa orang ini. Jadi jelas dari awal, pembaca dituntun dari awal. Tapi di bagian-bagian tengah, pembaca juga diajak untuk memasuki batin-batin orang yang mengalami Yesus pada waktu itu. Dan bertanya-tanya, sebenarnya siapa orang ini? Misteri mengenai siapa itu Yesus makin kuat dengan adanya larangan. Larangan yang tidak memperbolehkan kalau orang mau beritahukan siapa beliau itu. Kita lihat, bahkan langsung di bagian awal. Markus 1 ayat 34. Jadi ini bagian awal sekali. Iya, Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Iya, Yesus tidak memperbolehkan setan-setan berbicara sebab mereka mengenal dia. Setan-setan tentu tahu kan, setan-setan sebelum manusia lahir sudah ada, setelah manusia mati setan masih ada, jadi mereka tahu ya. Tidak boleh dilarang. Ini yang dilarang setan. Kemudian larangan juga berlaku bagi manusia ya. Sekarang kita baca ayat 42, ayat 43 dan ayat 44. Lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga. Dilarang. Jangan katakan apa-apa, jangan beritahukan. Juga diulang lagi pada Markus 5 ayat 41, 42, 43 ya. Dipegangnya tangan anak itu katanya talitakum. Ini pembangkitan seorang anak 12 tahun. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Dengan sangat ia, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui. Larangannya itu dari awal terus-terus mundur. Sampai di bagian Markus 8 juga masih ada larangan-larangan itu. Jawab Petrus, engkaulah Mesias. Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Bahwa beliau adalah Mesias. Jadi larangan itu bertubi. Dan ketika kita sampai pada Markus 8, ini bagian tengah dari Injil sebenarnya. Bagian tengah yang membagi dua Injil Markus itu. Kalau kita membaca buku-buku tafsir, Injil Markus terbagi dari dua bagian, bagian awal dan bagian akhir. Dan di tengah-tengahnya adalah pernyataan Petrus yang tercantum dalam Markus 8 ayat 29. Engkaulah Mesias, itu bagian tengahnya. Nah, persis setelah pernyataan Petrus, Yesus mulai memberitahukan Mesias seperti apa beliau itu. Jadi sebenarnya kira-kira mirip dengan yang terjadi di dalam versi Matius tadi. Kita tahu, Matius, Markus, Lukas itu sinoptik, jadi ada beberapa kemiripan. Kenapa kok dilarang? Karena nggak paham. Nah, ketika pemahaman tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh Yesus, Mesias seperti apa yang digambarkan oleh Petrus, Mesias seperti apa yang kemudian diajarkan Yesus, itu berbeda. Kita lihat Markus 8 ayat 31. Kemudian itu maksudnya setelah Petrus mengatakan engkaulah Mesias tadi, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka kalau kita membaca Injil Markus, ya bagiannya seperti itu, seperti yang sudah tadi kita bahas di bagian awal. Maka kita bahas sekarang paruh pertama, Markus 1 sampai pada bab yang ke-8 di bagian awal. Kita baca sekarang. Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes.
Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang terkasih. Kepadamulah aku berkenan. Ini menggarisbawahi. Jadi dalam 10 ayat kemudian, Markus 1 ayat 1 yang sudah sangat tegas tadi, anak Allah, hanya berjarak 10 ayat ditegaskan lagi. Jadi cepat sekali penegasannya. Engkaulah anakku yang terkasih. Anakku yang bersuara itu dari surga, berarti sang Bapa, Allah, berarti itu berarti anak Allah seperti Markus 1 ayat 1 katakan. Nah kemudian setelah Yohanes ditangkap, dikatakan Yesus mewartakan kerajaan Allah yang dicantumkan dalam Markus 1 ayat 14, ayat 15. Saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Agak berbeda istilahnya. Kalau dalam Injil Matius itu kerajaan surga. Dalam Injil Markus disebut sebagai kerajaan Allah. Nah, pertobatan untuk masuk kerajaan Allah itu diwujudkan dengan ikut Yesus. Karena itu, persis setelah warta tentang kerajaan Allah, Yesus memanggil murid-muridnya. Dalam Matius agak berbeda. Matius warta disampaikan, kemudian dibuktikan dengan berbagai macam mukjizat. Tapi ini langsung ada panggilan, yaitu di dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20. Perhatikan ayat 16 langsung. Perhatikan warta tentang kerajaan Allah ayat 15. 15 ngomong kerajaan Allah, langsung pemanggilan. 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di ayat 19 yang ditampilkan Yakobus dan Yohanes dengan kesimpulan yang sama yang dikatakan dalam Markus 1 ayat 20. Meninggalkan orang-orang, juga ayahnya dan orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Jadi artinya, kerajaan surga itu membutuhkan orang-orang yang diajak untuk ikut serta di dalamnya langsung begitu saja. Dan warta kerajaan itu kemudian barulah diwujudkan dalam tindakan-tindakan. Yesus membawakan kebaikan-kebaikan. Ciri khas Markus yang berbeda dengan Matius. Kalau Matius akan menggambarkan Yesus yang mengajar berkali-kali ya. Ada 5 bagian wejangan lagi, ajaran lagi sampai 5 kali. Markus beda. Yesus dalam Markus tidak banyak bicara, tapi kerja. Yesus yang ditampilkan, kristologinya Markus, itu adalah kristologi yang tidak banyak bicara. Kita lihat Markus 7 ayat 37 ya. Kerja. Atau ya sebenarnya bukan kerja dalam arti itu, tapi membawa kebaikan. Segala-galanya dijadikan baik. Kita baca. Markus 7 ayat 37. Mereka teramat takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Ya, sungguh amat baik ya, dijadikan kembali baik. Yang tuli, mendengar, yang bisu berkata-kata. Lalu kemudian ada rincian-rincian yang sangat cepat. Artinya sangat cepat adalah, di bagian awal Injil ini, baru bab 1, Yesus langsung membuat segala-gala macam-macam yang baik itu. Menjadikan segala-gala yang baik itu. Kita lihat. Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya. Ini bab 1 ayat 27. Sekarang ayat 31. Enggak begitu jauh kan? Jadi enggak banyak ngomong. Langsung. Kebaikan. Iya, Yesus pergi ke tempat perempuan itu. Maksudnya mertua Simon. Lalu lenyaplah demamnya. Ayat 31 yang ini. Enggak begitu jauh. Ayat 34. Hanya selisih 3 ayat. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Kristologi yang dibangun dalam Injil Markus itu yang terus menyampaikan segera. Itulah kenapa yang sangat khas dalam Injil Markus adalah kata segera sesudah atau segera setelah. Segera. Langsung nyambung. Nyambungnya perhatikan ayat 34 kebaikan di bawah. Ayat 39 ada lagi yang berbeda. Pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ayat 41-42. Aku mau jadi anggota akhir. Seketika itu juga lenyaplah kusta orang itu dan ia menjadi sembuh. Terus. Kita perhatikan urutannya itu cepat sekali dan ayat-ayat nggak begitu jauh ya. Saya ulangi ya.
ayat 27, ayat 31, ayat 34, ayat 39, ayat 41, ayat 42. Dan itu semua terjadi dalam Markus bab 1. Betapa cepatnya. Betapa perbuatan-perbuatan baik itu, tindakan-tindakan tadi itu terjadi. Bahkan yang agak mengagetkan, tidak hanya perbuatan-perbuatan baik dalam arti mukjizat. Bahkan Yesus melakukan tindakan yang hanya dilakukan oleh Allah, yaitu mengampuni dosa. Itulah kenapa di bagian awal tadi kukatakan, ini agak mengagetkan. Dalam arti apa? Dalam arti kita seperti dibawa dalam teka-teki. Bukankah Allah saja yang mengampuni dosa? Tetapi kenapa orang ini mengampuni dosa? Siapakah orang ini? Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Dosa-dosamu sudah diampuni. Dan itu menimbulkan banyak pertanyaan juga dari orang-orang zaman pada waktu itu. Mereka mempertanyakan, memprotes, dan seterusnya. Nah, ketika tindakannya mengampuni dosa itu diprotes, dipertanyakan, Yesus berbuat lebih lanjut lagi. Beliau juga menyampaikan bahwa dirinya adalah sang anak manusia. Kita tahu anak manusia dalam konsep perjanjian lama di dalam benak orang Yahudi pada zaman itu, acuannya adalah kitab Daniel. Anak manusia ini bukan berarti anaknya orang, bukan dalam arti itu. Tetapi tokoh yang datang dari atas, tokoh yang datang dari surga membawa kuasa Allah sendiri. Jadi dengan menyatakan sang anak manusia, Yesus menyatakan otoritasnya. Markus 2 ayat yang ke-10. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di bumi ini. Ini makin mengherankan lagi. Apalagi untuk orang-orang pada zaman pada waktu itu. Dan Markus 2 ayat 10 inilah ayat yang memunculkan pertama kali istilah anak manusia. Yang acuannya dalam kitab Daniel. Nah, kalau kita lanjutkan pembacaannya, anak manusia itu, yaitu Yesus itu juga berkuasa atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Karena itu anak manusia adalah Tuhan bahkan atas hari Sabat. Dan ini pernyataan yang keluar langsung dari murid baginda Yesus, bukan dari orang lain. Artinya ini pernyataan otoritas. Jadi Markus membangun kristologinya demikian. Memang agak membingungkan juga. Tadi dikatakan menyembuhkan, dikatakan mengampuni dosa, lalu siapa orang ini? Nah, memang tindakan-tindakan itu selain menimbulkan kebingungan juga menimbulkan konflik. Jadi dua hal sebabnya. Tadi anak manusia mengampuni dosa, anak manusia berkuasa, juga tindakan-tindakan penyembuhan dan dengan pernyataan dosamu sudah diampuni. Mungkin kalau hanya menyembuhkan begitu saja, orang tidak bingung, bahkan tidak ada konflik. Tapi ini penyembuhan dengan pernyataan pengampunan dosa. Ini menimbulkan konflik tentu saja. Di kalangan orang-orang yang mendengarnya, bahkan kebingungan. Kebingungannya sendiri bahkan terjadi di dalam diri para muridnya. Jadi malah agak samar-samar siapa itu Kristus di cerita-cerita selanjutnya. Uniknya, di awal jelas, di akhir jelas, di perjalanan pembacaan kok seperti menjadi tidak jelas. Kita lihat bagaimana kebingungan terjadi Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini? Ini cerita pada saat angin dan danau mengamuk itu loh. Kemudian suruh berhenti angin dan danau taat kepadanya. Justru membuat orang bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini? Kok dosa pun bisa diampuni? Kok hari Sabat pun dia kuasa? Lu sekarang kok angin, danau, alam yang mengamuk? Kok juga dalam genggaman tangan kuasanya? Siapa sebenarnya orang ini? Jadi kristologinya dibangun demikian. Pembaca pun juga diajak bertanya-tanya, bahkan nanti untuk membuat kesimpulan sendiri dengan berbekal pada pertanyaan siapa orang ini. Kita lihat mengenai siapa orang ini tidak hanya sekali di sini. Kita lihat Markus 6 ayat 51. Lalu ia naik ke perahu, angin pun reda. Mereka, maksudnya murid-muridnya, tercengang sebab mereka belum juga ngerti, hati mereka tetap tidak peka. Jadi artinya meskipun tidak dikatakan siapa orang ini, mereka belum ngerti, mereka tidak peka. Artinya sebenarnya mereka juga masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini?
Dan itu mengantar kita pada Markus pada pasal yang ke-8 ayat 17 sampai 21. Demikian bunyinya. Ia berkata, belum jugakah kamu paham dan mengerti? Belum pekakah hatimu? Lalu katanya kepada mereka, belum mengertikah kamu? Ini sudah bergerak sampai pada tengah Injil kalau kita membaca jumlah babnya ya. Markus itu 16 bab, ini sudah bab yang ke-8. Ditanya, belum juga gak ngerti. Padahal sejak awal di bab 1 sudah jelas membawa segala yang baik. Semua mukjizat, tapi belum ngerti sampai pada bagian pertengahan Injil. Dan ketidakpahaman para murid itu terus berlanjut. Bahkan ketika Sang Kristus menanyakan kepada murid-muridnya, siapa aku, siapa beliau. Kita lihat yang sudah kita sedikit kutip di bagian awal, Markus 8 ayat 29 dan 30. Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Tetapi dikatakan dilarang. Ini sama dengan Injil Matius. Karena tidak paham. Dan ini dibuktikan, larangan itu ternyata memang ketidakpahaman yang terus berlanjut. Padahal sudah diajar mengenai kemesiasannya. Kalau pakai bahasa Jepang jelas dan gampang, hei murid-muridku, kemesiasanku bukan seperti yang kamu pikirkan. Begini loh, ada di dalam Markus di bagian yang selanjutnya, yaitu pada bab yang ke-8 ayat yang ke-31. Karena sinoptik, maka ini sama dengan yang dimiliki oleh Matius. Mesias yang dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Tetapi ketidakpahaman yang terjadi menurut versi Markus lebih kuat lagi. Perhatikan, ini 8 ayat 31. Nah sekarang ayat 32. Perhatikan, ayat 31 disampaikan, kalau bahasa gampangnya, hei murid-muridku, aku tuh Mesias yang begini loh, dibunuh dan setelah itu bangkit 3 hari. Ayat 31 ya. Nyambung ayat 32. Tapi kemudian Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia, protes. Enggak begitu Tuhan, Mesias itu enggak begitu. Kira-kira gitu gampangnya. Lalu dikatakan, enyahlah iblis, engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah. Jadi kalau kita membaca mulai dari ayat 31, penyampaian aku tuh Mesias yang begini loh, langsung dibantah karena ketidakpahaman. Jadi bahkan setelah disampaikan, tidak paham juga. Sampai-sampai harus dikatakan, enyahlah iblis. Petrus diiblis-ibliskan. Karena pikiran yang dipikirkannya bukan pikiran seperti yang dikehendaki Allah. Mesias dalam otak Petrus dan kawan-kawan bukan seperti Mesias yang diajarkan Sang Kristus. Maka sebenarnya sampai bagian tengah ini pun masih berlaku ayat tadi. Siapa sebenarnya orang ini? Gitu. Penuh dengan kebingungan. Nah, ketidakpahaman itu terus berlanjut. Tapi kemudian Yesus menegaskan lagi kemesiasan beliau dengan satu pernyataan, aku atau Mesias, aku artinya Yesus, Mesias, Sang Kristus, itu memberikan nyawa sebagai tebusan. Markus 10 ayat 45. Ini menjadi kunci penting untuk memahami bagaimana Injil Markus menyusun kristologinya, yaitu Kristus yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan, Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perkataan memberikan nyawanya ini merupakan penegasan yang sekali lagi, karena nggak paham-paham, kemudian diberi satu kalimat kunci, memberikan nyawanya. Referensi lain di dalam Markus 15 ayat yang ke-37, yang merupakan peristiwa benar-benar pemberian nyawa itu. Berserulah Yesus dengan suara nyaring dan mengembuskan napas terakhirnya dalam rangka memberikan nyawanya. Akhirnya sekarang menjadi jelas. Awalnya jelas, para murid nggak jelas. Kemudian diberi clue, memberikan nyawanya. Dan betul terjadi, meskipun di dalam kenyataannya pada saat kejadian mereka belum langsung mengerti, tapi kemudian pembaca mengerti, oh ini Mesias yang memberikan nyawanya. Markus 15:37 menegaskan itu. Itulah kenapa kemudian penegasan mengenai Yesus anak Allah terjadi pada saat ia memberikan nyawanya tadi. Dan anehnya atau uniknya,
Ternyata yang menyadari siapa itu Yesus dengan melihat kematiannya adalah seorang kafir. Jadi ini agak ironis ya. Para murid bertanya-tanya terus, siapa sebenarnya orang ini? Tetapi orang kafir di bagian terakhir yang melihat bagaimana ia memberikan nyawanya tadi, si kepala pasukan yang pastinya orang Romawi, itu orang kafir, orang pagan, justru menyadari, dituliskan dalam Markus 15 ayat yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihatnya menghembuskan napas terakhirnya seperti itu, atau dapat kita baca memberikan nyawanya seperti itu, berkatalah ia si kepala pasukan orang kafir itu, sungguh orang ini anak Allah. Jadi Markus membangun kristologinya dengan meminjam mulut seorang kepala pasukan untuk mengakui siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Dan si kepala pasukan yang Romawi yang pagan itu mengatakan anak Allah. Penegasan dari awal Injil tadi. Maka kesimpulan kecil bagi kita, menurut Injil Markus, Kristus adalah anak Allah yang memberikan nyawanya sebagai tebusan. Jadi kristologinya toh meskipun sama-sama sinoptik, tapi sudut pandang dan perspektifnya berbeda dengan Injil Matius. Matius itu penggenapan, Immanuel, penggenapan dari Perjanjian Lama. Markus tidak bicara sama sekali tentang penggenapan-penggenapan. Karena mungkin konteksnya Markus adalah orang-orang pagan. Kita tahu menurut tradisi suci, Markus itu ditulis di Roma setelah Markus atau Yohanes Markus mendengarkan homilinya Petrus, kemudian dalam bentuk tertulis menjadi Injil Markus, sehingga pendengar atau pembacanya orang-orang Roma. Itulah kenapa sangat wajar kristologinya dibangun menggunakan mulut seorang kepala pasukan, sehingga pembacanya familiar. Oh, ini orang kita. Ini adalah orang yang sama-sama dengan kita tinggal di Roma, orang Romawi, bukan orang-orang yang berasal dari Yahudi. Nah, ini sudut pandang yang berbeda juga menjadi bentukannya, kristologinya juga berbeda. Artinya, kita kembali seperti bagian awal, meskipun sama-sama sinoptik, ternyata kristologi yang dibangun tidaklah sama. Selanjutnya, Lukas. Nah, kalau kita membaca Injil Lukas, pembagiannya kurang lebih 4 itu, atau 2 besar. Kalau dirinci menjadi 4. Ada bagian kelahiran, kemudian karya Yesus, kemudian menuju Yerusalem, kemudian terakhir adalah tindakan-tindakan atau cerita pada saat sudah berada di Yerusalem. Dan Injil ini dibelah persis pada saat ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem atau perjalanan ke Yerusalem. Lukas 9 ayat 51. Perjalanan ke Yerusalem itu dalam bahasa Yunaninya Exodus. Exodus itu keluar. Jadi sepertinya Lukas ini mengasosiasikan perjalanan ke Yerusalem seperti eksodusnya orang Israel, yaitu tindakan perjalanan menuju pada pembebasan. Nah, ini akan menjadi ciri khas dari Injil Lukas. Kita sekarang lihat Lukas 1 dan 2, bab 1 dan bab 2. Sebelum dilahirkan, yaitu pada saat perkandungannya itu diberikan identitasnya, identitas Sang Kristus, sudah dijelaskan sejak awal oleh Lukas. Jadi kristologinya dibangun sejak dari awal. Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Saya langsung pada ayat 31, engkau akan menamai dia Yesus, langsung nama Yesus. Ayat 32, ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Lalu dikatakan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Jadi Yesus anak Allah, pewaris kerajaan Daud. Maka dikatakan pada ayat 33, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan yang seperti apa yang tidak berkesudahan? Nah, inilah yang nanti juga akan ditemukan di dalam pembacaan menurut Injil Lukas. Saat kelahiran itu ditegaskan kembali identitasnya. Sekarang oleh warta malaikat, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Kristus berarti Mesias. Maka dengan ini Lukas mengawali perkenalan identitas dengan langsung jelas. Demikianlah kristologi Lukas dibangun. Ini Kristus loh, ini Tuhan loh, ini Sang Juru Selamat. Bahkan ketika Yesus dipersembahkan di bait suci, identitasnya makin diperjelas lagi oleh perkataan Simeon yang tercantum dalam Lukas 2 ayat 32. Terang.
Terang yang menyatakan kehendak bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi umat Allah perjanjian lama, yaitu Israel. Sang terang. Bahkan ketika Sang Kristus berumur 12 tahun, ketika tertinggal di bait Allah itu loh. Yesus yang waktu itu masih berumur 12 tahun, bahkan menyatakan atau mewahyukan identitasnya sendiri. Lukas 2 ayat 49. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Kesadaran mengenai diri sang anak sudah muncul pada waktu Yesus umur 12 tahun dan diletakkan oleh Lukas di bagian awal Injilnya, Bapakku. Jadi ini sang anak, anak Allah sendiri karena Bapa adalah Allah. Kita lanjutkan, masuk selanjutnya. Nah, kemudian kalau kita membaca pada Lukas bab 3 sampai bab 9, bab 9 kemudian diakhiri dengan ayat 51 di bagian tengah yang sudah kita bahas tadi. Ini sekarang karya umum, karya di depan publik yang didahului dengan pembaptisan. Dan pembaptisan itu memberi kita keterangan Roh Kudus yang turun dari langit. Terdapat dalam Lukas 3, 21 sampai 23. Dan perkataan mengenai anakku juga ditegaskan lagi. Roh Kudus juga ditegaskan lagi. Kita tahu Lukas adalah Injil yang banyak membahas Roh Kudus, bahkan nanti masih diteruskan dengan buku yang kedua, yaitu Praksis Apostolon alias Kisah Para Rasul. Dan yang sangat menarik dalam Injil Lukas, karya yang di depan umum itu diawali dengan pemaparan program kerja. Jadi kalau Anda pengurus gereja, pengurus BPK, itu kan di awal tahun biasanya ada program kerja atau program pelayanan. Yesus Kristus juga punya program kerja, program pelayanan. Ini kristologi yang dibangun akan selaras nanti dengan kisah perjalanan dan juga pembebasan. Kita baca Lukas 4 ayat 17-21. Roh Tuhan ada padaku. Kemudian bagian pentingnya, kabar baik kepada orang-orang miskin pada ayat yang ke-18. Jadi kabar baik kepada orang-orang miskin ini yang mendapatkan penekanan di dalam Injil Lukas. Program kerja ini tidak terdapat dalam Injil yang lain. Ini khas dari Lukas. Ketika baginda Yesus menyampaikan program pelayanannya depan umum nanti akan seperti apa? Kabar baik bagi orang-orang miskin. Bahkan kemudian ayat 19 mengatakan pembebasan. Ini nanti selaras dengan perjalanan menuju Yerusalem. Perjalanan Exodus, pembebasan. Ini satu paralelisme seperti yang dikatakan pada ayat 19 pada pasal yang keempat, pembebasan. Berarti kristologi yang dibangun dalam Injil Lukas adalah Kristus yang membawa kabar baik bagi orang-orang miskin dan pembebasan. Itulah kenapa ayat 21 mengatakan genaplah. Ini Sang Kristus yang menggenapi nubuat-nubuat yang sudah disampaikan tadi itu. Dan bagian paling penting karena Yesus memberi kabar baik dan memberi pembebasan, maka karya Yesus itu memiliki, kalau bahasa sekarang, dampak sosial. Yaitu dua hal. Warta baik untuk orang miskin, rakyat kecil yang terpinggirkan, dan hadirnya pembebasan. Nah, ayat-ayat setelah bab 4 ini, itu menjelaskan bagaimana wujud nyata dari kabar baik. Tadi kan sudah kita lihat ya, kabar baik. Nah, wujudnya apa? Lukas 4 ayat 35, setan keluar dari orang, Yesus mengusir setan sehingga itu suatu kabar baik untuk orang miskin. Orang kusta yang disembuhkan juga Lukas 5 ayat 13. Ini dampak-dampak sosial yang muncul dari karya Yesus. Kabar baik itu bentuknya kira-kira seperti itu. Ya, tidak akan banyak ayat kita kutip. Tapi kemudian ini mirip dengan yang terjadi di dalam Matius ya, karena sinoptik itu mirip. Dampak sosial, kabar baik untuk orang miskin itu diperluas dengan pengutusan ke-12 murid. Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Menyembuhkan penyakit-penyakit, mengusir setan, memberitakan kerajaan Allah, dan dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi tenaga, mengutus mereka. Jadi mereka dijadikan rasul-rasul pada saat diutus itu. Maka karya Yesus yang punya dampak sosial, kabar baik, dan juga pembebasan, itu menunjukkan bahwa beliau Mesias yang dinanti-nantikan. Kita dapat membaca referensinya dalam Lukas 9 ayat 20, di mana Petrus juga menjawab
Mesias dari Allah. Ketika Kristus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Dengan bukti-bukti pembebasan, kabar baik, bahkan sudah dengan sangat pede dikatakan genaplah ayat-ayat itu, maka orang-orang mengambil kesimpulan dan diletakkan pada mulut Petrus, engkau Mesias yang dari Allah. Namun kemudian ada bagian yang sangat khas juga, yaitu pemuliaan di gunung. Kalau tadi di bagian Markus dan Matius, setelah pengakuan oleh Petrus, kemudian pengajaran. Mesias versi Petrus, dikoreksi oleh Yesus, Mesias versi Yesus. Tapi di sini ada yang khas, yaitu pemuliaan di gunung atau Yesus yang bersinar, itu pun dihubungkan dengan penderitaan. Kita lihat. Pemberitaan tentang penderitaan itu disampaikan dalam Lukas 9:22. Dikatakan anak manusia dibunuh, dibangkitkan hari ketiga. Ini sama dengan sinoptisi yang lain, sinoptik ya. Tapi yang unik adalah Yesus yang dimuliakan di gunung itu pun hubungannya dengan kemesiasan yang menderita, dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Kita baca dalam Lukas 9:31. Ini yang sangat khas di dalam Injil Lukas. Kita baca. Keduanya yang dimaksud Musa dan Elia menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Kalau dalam Injil yang lain, pertemuan dengan Musa dan Elia, Yesus yang memancar, bersinar-sinar, tidak ada urusan dengan tujuan kepergian, tidak membicarakan itu, gampangnya gitu. Tapi di dalam Lukas dikatakan tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Nah, perjalanan ini menjadi khas di dalam Injil Lukas. Digenapi di Yerusalem berarti sejak itu kemudian Yesus berjalan mengarahkan diri ke Yerusalem. Perhatikan Lukas 9:51 yang merupakan bagian tengah Injil yang membagi tadi. Ketika hampir tiba waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangan untuk pergi ke Yerusalem. Jadi Lukas menggambarkan ikut Yesus. Itu sebuah perjalanan. Kristologinya Lukas itu kristologi yang berjalan. Dan ayat-ayat selanjutnya melukiskan itu. Itu nanti semua akan diulang. Perjalanan, 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 perjalanan. Jadi kalau membaca Injil Lukas jangan pernah melupakan Kristus yang berjalan. Nah ini dia. Matius, Kristus yang mengajar. Markus, Kristus yang bertindak. Lukas, Kristus yang berjalan. Juga ada Kristus yang berdoa, tapi itu tema lain, kita tidak bahas. 9:57. Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan mereka. Ayat 58. Dengan suatu kiasan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya, ini suatu kiasan yang menggambarkan perjalanan. Bahkan untuk bobok pun nggak sempat ya. Nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya itu nggak sempat bersender, nggak sempat istirahat, nggak sempat bobok. Jalan terus dengan sebuah kiasan. Selanjutnya juga, Lukas 10 ayat 3 ayat 4. Janganlah membawa ini dan itu selama dalam perjalanan. Jadi kemuridan pun dijelaskan dalam kerangka perjalanan. Ikut Yesus menurut Lukas adalah perjalanan. Bahkan ketika beliau mengungkapkan suatu perumpamaan, itu perumpamaan tentang orang Samaria kan. Perumpamaan itu pun dibingkai dalam bentuk perjalanan. Orang Samaria yang baik, yang digambarkan dalam Injil Lukas itu, orang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Karena Injil Lukas menggambarkan ikut Yesus itu dalam perjalanan. Menarik sekali ya. Datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi ini yang digambarkan berulang-ulang. Lukas 13:22. Sambil mengajar, meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Berjalan terus keliling dari kota ke kota, desa ke desa. Ayat ini menggarisbawahi dengan lebih kuat lagi. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, desa ke desa, mengajar, meneruskan perjalanan. Tapi jelas jalannya menuju Yerusalem. Ayat 33 dari bab 13 juga sama. Ayat 25 dari bab 14 juga sama. Orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan, yaitu ke Yerusalem. Lukas 17 ayat 11. Jadi penggambaran perjalanan itu terus. Bahkan ketika mempertobatkan Zakius di kota Yeriko juga dikatakan sedang berjalan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan
Perjalanan itu kemudian diikuti oleh perjalanan orang-orang yang lain. Gampangnya begitu. Lukas mau mengatakan kristologinya itu perjalanan. Lukas 19:28. Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanan. Jadi perjalanan ini gambaran yang sangat khas di dalam Lukas. Bahkan sampai di bagian akhir dari Injil ini, setelah Yesus bangkit, tema perjalanan bersama Yesus konsisten. Ingat tentang kisah dua murid Emmaus. Perhatikan. Lukas 24:13, kemudian ayat 15. Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi nanti kalau kamu membaca Injil Lukas, bacalah dalam konteks perjalanan, lalu menemukan hal-hal yang menarik dari Injil Lukas. Maka kesimpulan kecil, menurut Injil Lukas, Sang Kristus adalah anak Allah yang berjalan dan membawa orang dalam perjalanan, dan orang-orang itu diberi kabar baik dan pembebasan. Umatnya diajak untuk berjalan bersama menuju pada pembebasan dan kabar baik, dan juga diutus untuk menyampaikan kabar baik dan pembebasan. Jadi kristologinya Lukas itu anak Allah yang membawa kabar baik dan pembebasan bagi umat. Maka ada dampak sosial itu. Itulah kenapa Lukas sering disebut Injilnya orang miskin, karena Yesus banyak berbuat dengan dampak-dampak sosial, kabar baik dan pembebasan tadi. Yohanes itu bukan bagian dari Injil Sinoptik. Kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, masih ada beberapa persamaan. Contoh ketika Petrus menjawab engkau Mesias, kemudian dikoreksi, itu kira-kira mirip. Tetapi cara bertutur Injil yang keempat ini sangat berbeda. Ya berbeda lah, mungkin tidak sangat, tapi memang sebenarnya sangat berbeda. Aku tidak akan membahas seperti Injil-Injil Sinoptik, karena bagian awal Injil pun sudah menarik. Jadi kristologi Injil yang keempat itu ada pada awal Injilnya, yang dalam bahasa teologi itu disebut sebagai Yesus atau Kristus pre-existence atau Kristus pra-eksistensi. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18. Kita tidak akan fokus pada seluruh Injil, menarik juga, tapi saya mau fokuskan pada bagian awal ini yang memperkenalkan siapa itu Yesus. Jadi kristologi dari Yohanes itu tampil dengan kuat di bagian awal sebenarnya. Kita baca dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Kristus adalah sang firman yang kemudian pada ayat yang ke-14 dikatakan firman itu tuh yang apa yang dimaksud? Firman yang disebut pada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Nah, ayat 14, firman itu yang tadi disebut dalam ayat 1 dikatakan telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi kristologinya Yohanes itu dia yang di atas kemudian turun. Tinggal di antara kita. Tinggal dalam bahasa perjanjian lama itu Shekinah. Jadi Yesus itu firman tapi kemudian yang bershekinah di antara kita. Shekinah di Jakarta ya, bukan di Surabaya. Tapi Shekinah itu ya berkemah di antara kita. Kata tinggal itu berasosiasi dengan berkemah di antara kita. Sebagaimana kira-kira dahulu umat perjanjian lama membangun kemah suci, kemudian Allah tinggal di antara mereka. Maka kalau kita mengikuti liturgi siang, Natal siang, itu bacaannya selalu dari Yohanes pada bab 1. Karena ini menjelaskan siapa itu Yesus. Kalau kita baca dalam keseluruhan atau dalam kesinambungan ayat 1 dan ayat 14 jelas sekali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah. Karena Yesus sang firman, maka Yesus adalah Allah. Itu telah menjadi manusia. Tapi yang menjadi manusia itu siapa? Allah dalam arti siapa? Ayat 14. Firman. Jadi hati-hati ketika mengatakan Yesus adalah Allah. Lebih rinci sebenarnya Yesus adalah Allah itu benar apa enggak? Benar. Tapi tidak langsung. Kita lihat Yohanes 1 mulanya firman. Firman itu Allah. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia dan manusia itu bernama Yesus. Nah itulah
yang digambarkan dalam liturgi gereja Katolik setiap kali liturgi Natal siang yang bacaannya ini. Yesus preeksisten itu dijelaskan di bagian awal, dan kemudian menjadi manusia itu dijelaskan di bagian menjelang akhir dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Maka Yesus sebagai firman itu bersama-sama dengan Allah dan dijelaskan dengan dukungan ayat-ayat yang lain. Kalau kita membaca sampai pada bagian akhir Injil. Contoh, beberapa contoh saja. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ini kristologi yang berbeda sekali. Gambaran tentang Yesus yang berbeda sekali dengan sinoptik tadi itu. Ini sudah dijelaskan, ini yang dari atas turun. Bahkan sebelum Abraham, dia sudah ada. Lalu Yohanes 17 ayat 5, ini bahkan lebih dahsyat. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Kristus sudah ada meskipun belum menjadi manusia. Itu yang dimaksudkan. Jadi belum dalam wujud manusia tetapi sudah ada sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Ini memang agak simplistis pembacaan Injil Yohanes bagian awal ini, tapi ini agak cukup juga untuk mengawali sebuah perkenalan menurut versi Yohanes kristologinya itu bagaimana. Maka kalau kita mengacu dengan beberapa ayat ini lalu menjadi jelas siapa sesungguhnya Yesus. Bahkan sejak awal Injil Yohanes sudah diperkenalkan ia yang sebelum dunia ini ada, sebelum Abraham ini ada. Karena ia adalah firman yang menjadi manusia, dengan kata lain anak tunggal Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes memberi penekanan anak tunggal, tidak ada anak lain. Karena apa? Ya Allah, Sang Bapa, hanya punya satu firman, yaitu firman yang telah menjadi manusia itu. Maka ketika gereja Katolik mengatakan dalam nama Bapa, Putra alias anak, itu mengatakan sebenarnya Bapa itu Allah, Putra itu firman-Nya. Roh Kudus tentulah adalah roh Allah. Dengan demikian kristologi Yohanes sangat jelas, firman yang telah menjadi manusia. Maka kesimpulan kecil, menurut Injil Yohanes, Kristus adalah anak tunggal Allah, yaitu Sang Firman yang telah menjadi manusia. Itu akan makin jelas lagi ketika kita membaca lebih lanjut mengenai Injil Yohanes. Nanti akan ada perkataan akulah dia, akulah. Ini yang sama dengan Keluaran, akulah aku ada, atau aku adalah aku. Nah itu memang memerlukan pembahasan yang lain lagi, tapi kurang lebih demikianlah kristologi Alkitabiah yang kita dapati dalam Injil-Injil mulai sinoptik, kemudian terakhir secara ringkas kita bahas kristologi menurut atau dalam versi Injil Yohanes. Shalom Alaikum.